Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membahas satu persatu, step by step, 200 pertanyaan anak tentang Tuhan. Ini sudah kita bukukan, buku fisik sudah ada, ISBN sudah keluar, dan e-book juga sudah kita siapkan, 350 halaman, 200 pertanyaan nyata anak tentang Tuhan, sebagai guidance atau panduan lengkap bagi orang tua, guru, dan pembimbing anak. Kali ini pertanyaan kita adalah, apakah Allah punya rumah? Nah, itu sekarang ya. Apakah Allah punya rumah? Anak-anak sering bertanya tentang Tuhan dengan cara yang polos, jujur, dan ada yang tipe serius, ada yang setengah serius, berbagai macamnya. Sebenarnya merujuk ke 200 pertanyaan itu sudah berbagai angle sudah saya usahakan penuhi gitu. Anak polos, anak pintar, anak jenius, anak kritikal. Kemudian sudutnya kita yang reguler, sudut yang agak teknologi, sudut yang imajinernya tinggi, bahkan sampai ke AI pun ada. Ini salah satu contoh pertanyaannya, apakah Allah punya rumah? Banyak orang tua terdiam kadang mendengar pertanyaan seperti ini, bukan karena tidak peduli, tetapi karena takut salah menjawab, bingung, dan gelagapan mungkin ya. Padahal jawaban yang keliru tentang Tuhan bisa tertanam lama loh dalam pikiran anak, sampai muda, sampai dewasa bahkan, dan membentuk cara mereka memahami iman sepanjang hidup. Konsekuensinya panjang Bapak Ibu. Karena itulah buku 200 pertanyaan anak tentang Tuhan ini saya tulis untuk membantu orang tua, pendidik menjawab pertanyaan akidah dengan bahasa yang mudah dipahami, logika sederhana bagi anak, contoh kehidupan sehari-hari, dalil Al-Quran dan hadis yang presisi. Contoh jawaban dalam buku, ini kita spill ya. Rumah adalah tempat makhluk yang membutuhkan perlindungan dan istirahat. Manusia punya rumah, burung punya sarang. Allah tidak membutuhkan rumah, Allah adalah pencipta seluruh tempat. Seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ditimpali, berarti Allah yang menciptakan rumah kita ini. Nah, kalau begitu berarti pertanyaannya beralih ke poin lain. Ada di buku kita, tenang aja Bapak Ibu ya. Jadi silakan, yang penting adalah saya tulis ini bukan e-book atau tulisan yang asal-asalan. Ini tulisan saya usahakan sepresisi selengkap mungkin. Ada 8 tingkatan di situ. Pertanyaan ada 200, ada jawaban singkat, ada contoh, ada penjelasan logika. Nih, kalau dapat anak yang cerdas nih harus masuk ke penjelasan logika. Ada 4 ya. Yang kelima, penguatan akidah. Yang keenam, penguatan akidah ini saya rinci nih. Yang keenam, dalil Quran, dalilnya dibuat, ayatnya bisa dirujuk, kemudian punya penjelasan singkat. Kemudian yang ketujuh, hadis, dalilnya ada, bisa ditakrib malah. Yang 8, kesimpulan. Jadi orang tua yang tidak pernah sekolah pesantren sangat bisa memanfaatkan ini. Orang tua yang pernah sekolah pesantren pun sama juga sangat bisa. Jadi pertanyaan seperti ini adalah yang harus orang tua bisa pahami, menjawab dengan tenang. Apakah Allah punya rumah? Kayak gitu kan. Dari sisi lain, kita sebagai orang tua memang harus tahu bahwa posisi kita adalah al-madrasatul ula. Orang tua itu al-madrasatul ula. Al-madrasah artinya rumah, ula itu artinya yang pertama. Berarti sekolah pertama tentang akidah anak adalah orang tua. Kesalahan menjawab pertanyaan tentang Tuhan bisa mempengaruhi iman anak dalam jangka panjang. Buku ini 350 halaman, yang buku fisiknya, e-booknya juga sekitar 350 halaman, 200 pertanyaan nyata, dilengkapi contoh, logika, penjelasan, dalil ya. Investasinya hanya 149.000 bagi yang mau buku cetak. Bagi yang mau beli e-booknya silakan diklik. Harga e-booknya nih, melalui video ini saya sampaikan, nggak sampai separuh harga buku ini karena dia versi e-book. Sementara niat saya sebagai penulis adalah bahwa e-book ini mah nggak berat ya, kalau bisa masuk ke HP orang tua. Kalaupun tidak seluruh Indonesia, tapi kebanyakan orang tua muslim saya harapkan membaca e-book ini atau membaca buku ini, karena dia bisa bermata dua. Maksudnya gimana? Dia bisa sebagai defense untuk menjawab itu ya, ketika ditanya kayak tadi, apakah Allah punya rumah? Iya juga ya kayak gitu. Nah, ini jawabannya sudah lengkap saya berikan, dan pisau bermata duanya, dan sisi lain
kalaupun anak Bapak Ibu tidak bertanya tentang itu, karena pertanyaannya banyak, ini bisa sebagai bahan bacaan yang sangat mudah dipahami, misalkan di waktu senggang, menjelang tidur misalkan, nah, bisa dibacakan ke anak secara bertahap, kayak gitu ya. Jadi harganya 149.000 tidak mahal, sedangkan e-booknya ini hanya 67.000 Bapak Ibu ya. Silahkan dimiliki, karena sudah kita tegaskan tadi bahwa kesalahan menjawab kepada anak ini akibatnya bisa jangka panjang. Jadi saya ulang singkat, anak bertanya apakah Allah punya rumah, banyak orang tua langsung bingung gitu ketika anak bertanya seperti ini. Padahal pertanyaan sederhana seperti ini bisa menentukan cara anak memahami Tuhan. Jadi kita punya jawaban yang menarik tentang itu di buku kita, di e-book kita. Jadi rumah yang ditanyakan anak itu adalah tempat tinggal makhluk ya, yang membutuhkan perlindungan. Manusia punya rumah, burung punya sarang, dan seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kita masukkan juga nih, jika Allah memiliki rumah, berarti Allah membutuhkan tempat. Padahal tempat itu diciptakan oleh Allah. Kemudian ada dalil Al-Quran itu, Al-Baqarah ayat 115. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah kekuasaan Allah. Jadi Allah tidak terbatas oleh tempat. Ini hanya satu dari 200 pertanyaan anak tentang Tuhan. Jumlahnya 200. Silakan Bapak Ibu memesan. Ini memang marketable ya, saya berusaha untuk menjualkan, tapi azas manfaatnya melihat kegalauan anak muda zaman sekarang tentang Tuhan, yang kalau nggak kuat ketika anak-anak, bisa nanti di zaman di usianya yang makin bertambah muda sampai dewasa, kalau nggak kuat akidahnya dari awal, agnostik bisa jadi, ateisme bisa jadi, atau hanya Islam asal-asalan gitu tanpa memahami sisi akidah, sisi tauhid, sisi ketuhanan. Jadi mudah-mudahan buku ini, tulisan ini bisa mendatangkan manfaat untuk seluruh orang tua muslim di Indonesia. Saya tegaskan, saya sendiri sebagai penulis, tulisan ini bukan, insya Allah ya, bukan kacangan, bukan tulisan AI juga, dan dibuat dengan berbagai sudut, termasuk sisi psikologi juga kita pertimbangkan dalam menyelesaikan tulisan ini. Jadi itu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memahami ya, bahwa tauhid itu, akidah itu sesuatu yang sangat penting, wajib malah ditanamkan kepada anak dari kecil. Kewajibannya ada di mana? Di orang tua, siapa lagi? Ya, mudah-mudahan dibantu oleh guru ya. Guru juga sangat bisa memakai tulisan kita ini. Dan juga pendamping anak. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, insya Allah kita tidak akan rugi untuk memiliki ini, dan kita punya mental kalau sudah punya bahan. Nah, inilah bahannya. Salah satunya tadi sudah kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.